Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fitra Insani, kelas Akuntansi E, NIM 234, akan menjelaskan tentang bab Introduction and Overview of Audit and Assurance. Audit Process in Focus didefinisikan sebagai perikatan di mana praktisi asuransi bertujuan memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna. Yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil pengukuran evaluasi materi pelajaran yang mendasari terhadap kriteria. Praktisi asuransi dapat berupa misalnya seorang auditor yang bekerja dalam praktik publik yang memberikan asuransi atas laporan keuangan perusahaan publik atau konsultan yang memberikan asuransi tentang pengungkapan lingkungan. Auditing and Assurance Definition didefinisikan sebagai perikatan di mana praktisi asuransi bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan keyakinan pengguna. Yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil pengukuran atau evaluasi materi pokok yang mendasari kriteria. Praktisi asuransi dapat berupa misalnya seorang auditor yang bekerja dalam praktik publik yang memberikan asuransi atas laporan keuangan perusahaan publik atau konsultan yang memberikan asuransi tentang pengungkapan lingkungan. Pengguna yang dituju adalah orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan, misalnya pemegang saham. Pihak yang bertanggung jawab adalah orang atau organisasi, misalnya perusahaan, yang bertanggung jawab atas penyusunan materi, misalnya laporan keuangan. Difference Assurance Service, yaitu gambaran umum tentang berbagai jenis layanan asuransi yang dapat disediakan oleh praktisi asuransi. Jenis penugasan asuransi yang paling umum adalah yang pertama, Financial Report Audit atau audit laporan keuangan. Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit sesuai dengan standar auditing Australia. Pendekatan praktis auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. 2. Compliance audit atau audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan orang atau entitas yang ditinjau mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang harus mereka patuhi. Yang ketiga, performance audit atau audit kinerja. Ekonomi mengacu pada biaya input, termasuk upah dan material. Efisiensi mengacu pada hubungan antara input dan output. Secara khusus, efisiensi mengacu pada penggunaan jumlah minimum input untuk mencapai output tertentu. Terakhir, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu atau produksi tingkat keluaran tertentu. 4. Comprehensive audit. Misalnya, auditor dapat melaporkan apakah suatu entitas telah memenuhi target efisiensinya. Audit komprehensif paling sering terjadi di sektor publik di mana kepatuhan terhadap berbagai peraturan diperiksa saat menyelesaikan audit laporan keuangan. Yang kelima, internal audit. Fungsi internal audit biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang diaudit, tetapi dapat dialihkan ke firma audit eksternal. Dengan demikian, fungsi audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola yang manajemen dalam organisasi. 6. Corporate Social Responsibility atau CSR Assurance. Assurance atas pengungkapan atau tanggung jawab mencakup laporan lingkungan, karyawan, dan sosial. Beberapa organisasi memilih agar penggunaan CSR mereka dijamin oleh penyedia jaminan independen. Jaminan pengungkapan CSR saat ini dilakukan oleh auditor atau perusahaan konsultasi spesialis. Karena pengungkapan ini mencakup informasi dan keuangan keahlian yang diperlukan untuk melakukan layanan jaminan ini cukup luas. Apakah perusahaan memilih untuk memberikan pengungkapan lingkungan sukarela tambahan atau tidak? Auditor harus mempertimbangkan dampak masalah lingkungan pada laporan keuangan klien mereka saat melakukan audit laporan keuangan. Different level of assurance menjelaskan berbagai tingkat asuransi yang dapat diberikan oleh praktisi saat menjalankan prosedur asuransi. Praktisi asuransi dapat memberikan jaminan yang wajar, jaminan terbatas, ataupun tanpa jaminan. Yang pertama, reasonable assurance atau jaminan yang wajar. Keterlibatan jaminan wajar adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup di atasnya untuk membentuk ekspresi positif dari pendapatan mengenai kebenaran dan keadilan dari informasi yang meyakinkan. 2. Limit assurance atau jaminan terbatas. Keterlibatan jaminan terbatas adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup di atasnya untuk membentuk ekspresi negatif dari pendapat mengenai kendala informasi yang meyakinkan. No assurance atau tidak ada jaminan semua penyedia. Dalam keadaan seperti itu, penyedia jaminan harus memastikan saat melaporkan semuanya bahwa mereka hanya melaporkan fakta temuan mereka dan tidak memberikan jaminan. Different audit opinions. Untuk menyajikan tinjauan singkat tentang opini-opini tersebut untuk menunjukkan kemana tujuan kita. Laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi. Jenis opini ini diperoleh ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan, dan informasi yang diberikan sesuai dengan standar akuntansi dan interpretasi Australia serta undang-undang korporasi. Penekanan paragraf hal tidak mempengaruhi opini auditor bahwa laporan keuangan adalah benar dan wajar. Tujuan dari penekanan paragraf material adalah untuk memastikan bahwa pembaca memberikan perhatian yang tepat pada masalah saat membaca laporan keuangan. Terakhir, laporan audit dapat dimodifikasi dengan opini yang memenuhi syarat merugikan atau menyangkal. Reviewers and auditors menjelaskan dan membedakan tanggung jawab yang berbeda antara penyusun laporan keuangan dan auditor. Memberikan rincian peran yang dimainkan masing-masing grup dalam memastikan bahwa laporan keuangan
adalah representasi akurat dari perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama, prepare responsibility. Bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mereka relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan beserta adil. Yang kedua, auditor responsibility. Auditor harus menggunakan skeptisisme profesional, pertimbangan profesional, dan kehati-hatian. Profesional skeptisisme adalah sikap yang diadopsi oleh auditor ketika melakukan audit. Ini berarti auditor tetap bersifat independen. Yang ketiga, assurance providers. Penyedia jaminan layanan disediakan oleh perusahaan dan konsultasi lainnya. Kantor akuntan terbesar di Australia dikenal secara kolektif sebagai Big Four atau First Tier. Perusahaan yang termasuk dalam Big Four adalah Deloitte, EY, KPMG, and PwC. Keempat perusahaan ini beroperasi secara internasional dan mendominasi pasar jaminan di seluruh dunia. Demand for Audit and Assurance Service memberikan gambaran umum tentang pengguna laporan keuangan dan permasyarakatan mereka. Ini diikuti dengan penjelasan mengapa para pengguna ini mungkin menuntut audit atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu financial report user. Pengguna laporan keuangan termasuk yaitu investor. Investor umumnya membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi, membeli, menahan atau menjual saham dalam kasus perusahaan entitas yang dilaporkan. Calon investor membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus membeli saham di entitas tersebut. Suppliers atau pemasok dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok. Selanjutnya, customers atau pelanggan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas kemungkinan akan tetap bertahan jika pelanggan mengandalkan entitas untuk bisnis mereka. Lenders atau pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dapat melaporkan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar bunga dan pokok pinjaman mereka pada saat jatuh tempo. Employees atau para karyawan. Karyawan dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar upah atau gaji dan hak lainnya. Governments atau pemerintah dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas mematuhi peraturan pembayar pajak dalam jumlah yang wajar berdasarkan laba yang dilaporkan dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas entitas. The general public atau masyarakat umum dapat membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus bersosiasi dengan entitas dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang entitas yang harus dilakukan. Source of demand for audit and assurance service. Ada sejumlah alasan mengapa beberapa atau semua pengguna ini akan menuntut audit atas laporan keuangan. Ini termasuk keterpencilan kompleksitas, persaingan, insentif, dan kendala. Yang pertama, remoteness atau keterpencilan. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses entitas yang sedang ditinjau. Hal ini mempersulit untuk menentukan informasi yang terkandung dalam laporan merupakan penyajian yang wajar dari entitas dan aktivitasnya untuk periode yang relevan. Complexity atau kompleksitas
Sebagai besar pengguna laporan keuangan ini memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum yang memungkinkan mereka untuk menilai kewajaran dari pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks yang dibuat oleh entitas. Competing incentives atau insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sedemikian rupa membantu mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Reliability atau kendala. Pengguna laporan keuangan peduli dengan kendala informasi yang terkandung dalam keuangan melaporkan, karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensinya. Yang ketiga ada theoretical frameworks. Alasan menuntutnya audit dan asuransi yang diuraikan di bagian sebelumnya telah mengarah pada pengembangan 3 kerangka teoritis yang telah digunakan untuk menjelaskan mengapa audit terjadi sebelum peraturan yang mengharuskannya dilakukan. Yang pertama, agensi teori atau teori agensi. Ketika seorang individu adalah pemilik atau manajer bisnis mereka sendiri, ketika tidak ada insentif yang bersaing. Ketika seorang pemilik mempekerjakan seorang manajer untuk menjalankan bisnis atas nama mereka, potensi konflik akan muncul. Yang selanjutnya ada information hypothesis atau hipotesis informasi. Pengguna laporan keuangan memerlukan akses informasi kualitas tinggi untuk membuat berbagai kepuntitas apakah akan meminjamkan uang kepada entitas tingkat suku bunga untuk membebankan entitas atas uang yang dipinjamkan dan sebagainya. Insurance hipotesis atau hipotesis asuransi. Investor mengambil risiko saat membeli saham. Jika entitas gagal, investor bisa kehilangan uang yang diinvestasikan. Yang keempat ada demand in a voluntary setting. Teori yang digunakan di atas sekarang digunakan untuk lebih memahami tentang permintaan jaminan pengungkapan CSR termasuk laporan lingkungan keberlanjutan dan emisi karbon. Menjadi lebih umum bagi perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan informasi CSR dalam laporan tahunan mereka, di situs web mereka, dan dalam laporan terpisah yang berdiri sendiri. The audit expectation gap. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi jika terdapat perbedaan ekspektasi antara penyedia jaminan dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan terjadi ketika keyakinan pengguna tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor. Secara khusus, kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh ekspektasi pengguna yang tidak realistis seperti yang pertama, auditor memberikan jaminan lengkap. Kedua,
auditor menjamin kelangsungan hidup masa depan entitas. Yang ketiga, opini audit yang tidak dimodifikasi merupakan indikator akurasi yang tepat. Yang kelima, auditor pasti akan menemukan kecurangan. Yang keenam, auditor telah memeriksa semua transaksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada materi yang kurang dan kosakata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.